kita masih bisa berkumpul meskipun dalam keadaan daring, yang mana kita berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang insya Allah sangat bermanfaat. Meskipun dilaksanakannya secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai manfaatnya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang akan dipandu oleh moderator Ibu Nok. Kepada Ibu Nok, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya sebagai moderator dalam memimpin acara ini. Saya di sini akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama, kita buka acara ini dulu ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan berkah. Untuk yang pertama pembukaan tadi, kemudian pembacaan tata tertib, kemudian ada pretest dengan waktu 5 menit. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan materi oleh pemateri selama 60 menit. Kemudian ada tanya jawab, post test, dan penutup. Tanya jawab dengan lokasi waktunya 35 menit dan post test 5 menit. Untuk tata tertib, di sini selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk yang pertama, menonaktifkan mikrofon dan kamera, kemudian tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak melakukan share screen. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengikuti webinar dan mengikuti pretest dan post-test. Dan yang ketiga adalah mengisi link daftar hadir, dan link nanti akan dikirimkan, di-share setelah sesi pemaparan materi. Itu susunan tata tertibnya ya. Nah, sebelum ke pemaparan materi, saya akan membacakan sedikit tentang CV pemateri ya untuk hari ini. Untuk pemateri, saya perkenalkan di sini mungkin sudah tidak asing lagi ya, ibu muda, dosen muda kita. Namanya Nur Agustiani, SPD MSI, tempat tanggal lahir Sukabumi 19 Agustus 1991. Emailnya nuragustiani@umi.ac.id. Nomor telepon 0856-241-79160. Untuk alamat kantor, Jalan Raya Samsudin SH nomor 50, Kota Sukabumi. Di sini sedikit riwayat pendidikannya, saya sebutkan saja untuk program sarjananya. Beliau berpendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Matematika, lulus tahun 2013. Kemudian untuk program magisternya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Matematika, lulusan 2016. Nah, untuk karya ilmiah beliau yang terbaru, di sini yang terbaru untuk publikasi ilmiahnya itu pelatihan penggunaan Microsoft Kaizala sebagai media pembelajaran daring matematika di era new normal. Dan beliau sudah menerbitkan buku yang berjudul Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis. Itu sedikit mungkin tentang CV dari pemateri kita yang masih sangat muda dan cantik ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan saya persilakan untuk pematerinya. Silakan, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karyono selaku Ketua MGMP Matematika, yang saya hormati seluruh panitia pendalaman materi matematika, serta seluruh peserta yang hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan tetap semangat di siang hari ini kita untuk sama-sama sharing dan berdiskusi.
Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, untuk kali ini saya diamanahi untuk sharing mengenai ketaksamaan AM, GM, HM, dan QM. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang sudah tidak asing gitu ya. Ada juga mungkin yang sedikit asing dengan ketaksamaan ini karena memang ketaksamaan ini tidak diajarkan di materi sekolah pada umumnya gitu. Ini diberikan untuk siswa-siswa yang mungkin akan mengikuti olimpiade. Jadi kalau di kelas mungkin tidak ada, tapi kalau untuk siswa yang akan mengikuti olimpiade biasanya perlu pendalaman mengenai ketaksamaan AMGM, HM, dan QM. Saya langsung saja Bapak Ibu sebelum kita mulai sharing hari ini, silakan untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan waktu pretestnya kurang lebih 5 menit dari sekarang. Untuk linknya boleh dibantu di-share di chat, Ibu. Di Japri dulu aja Ibu ya? Oh iya, boleh. Boleh. Atau saya langsung kirim di chat saja ya Bu ya? Di Zoom ya Bapak Ibu, nanti saya minta tolong untuk di-update terus mungkin oleh panitia, khawatirnya ada yang baru bergabung.
Sepertinya sudah 5 menit ya, Bapak Ibu. Mungkin saya lanjutkan sambil mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih sambil mengisi pretestnya. Baik, nanti kurang lebih ini mungkin yang akan kita coba diskusikan pada siang hari ini. Kita sebetulnya membahas ketaksamaan AMGM HMQM. Namun alangkah baiknya gitu ya, nanti pun Bapak Ibu mungkin ketika akan mengajarkan kepada siswa mungkin bisa sedikit mereview dulu perbedaan antara persamaan dengan kesamaan, kemudian perbedaan antara ketidaksamaan dan ketaksamaan, sehingga nanti terlihat kenapa kata yang digunakan itu ketaksamaan gitu, tidak ketidaksamaan. Kemudian nanti juga direview sedikit mengenai aritmatika, rataan aritmatika itu seperti apa, rataan geometri seperti apa, rataan harmonik, dan rataan kuadratik. Jadi AMGM HMQM ini adalah singkatan dari rataan-rataan tersebut. Nah, sebetulnya yang digunakan itu di pembelajarannya atau di soal-soalnya itu nanti berkaitannya dengan aljabar dan analisis. Jadi kemampuan yang harus dimilikinya itu aljabar dan analisis, karena memang ketaksamaan ini biasanya di sekolah menengah dipakai untuk mengerjakan soal-soal tingkat olimpiade. Sehingga nanti setelah tahu mendapatkan ketaksamaannya, kita akan coba membuktikan kebenaran dari ketaksamaannya, baik dari yang bentuk sederhana sampai nanti bentuk yang secara umum. Sehingga nanti ketika masuk ke dalam contoh soal, sudah terbiasa dalam pembuktian. Nah, saya langsung, seperti biasa Bapak Ibu, langkah baiknya gitu sebelum pembelajaran, kita mencoba mensisipkan nilai-nilai keislaman gitu, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, ataupun mungkin cerita-cerita yang dapat bernilai sehingga apa yang kita sampaikan tidak hanya bernilai dunia, tapi mudah-mudahan insya Allah juga ada nilai akhiratnya. Nah, di sini ketaksamaan ada sedikit kaitannya itu dengan Quran Surat Al-Kafirun ayat 2-6, di mana artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari sini ketaksamaannya di mana gitu ya?
Ketaksamaannya dapat kita lihat kalau apa yang kita sembah tidak sama dengan apa yang orang kafir sembah gitu ya. Kemudian agamaku tidak sama dengan agamamu. Dan pernyataan ini jelas benar adanya, kalimat ini merupakan kalimat tertutup yang pernyataannya sudah jelas bisa kita langsung katakan, kita klaim kalau pernyataan ini benar. Sehingga ini ada kaitannya dengan ketaksamaan. Kita lanjutkan tadi seperti apa yang sudah dibahas di awal gitu ya, di mind map-nya, bahwa di awal kita coba review sedikit mengenai perbedaan ataupun persamaan antara persamaan dan kesamaan, serta pertidaksamaan dengan ketaksamaan. Di sini ada tanda sama dengan. Kita tahu bahwa tanda sama dengan ini sama-sama digunakan untuk baik persamaan maupun kesamaan. Sedangkan untuk tanda tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan, ini sama-sama digunakan untuk ketaksamaan dan pertidaksamaan. Lalu bedanya di mana? Tadi di ayat yang sebelumnya sudah sedikit disinggung, ada kalimat tertutup yang sudah jelas kebenarannya. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa persamaan dan pertidaksamaan itu keduanya merupakan kalimat terbuka. Sedangkan kesamaan dan ketaksamaan itu keduanya merupakan kalimat tertutup. Jadi bedanya ketaksamaan dengan pertidaksamaan, kalau ketaksamaan itu masuknya kalimat tertutup yang kita bisa katakan nilai kebenarannya benar atau salah, sedangkan pertidaksamaan itu nilai kebenarannya belum jelas. Misalnya untuk yang kalimat tertutup, misalnya saya tuliskan 2 lebih dari 1. Ini pernyataan ini atau kalimat ini benar karena memang 2 lebih dari 1. Namun ketika saya tulis 2 kurang dari sama dengan 1, ini juga masuk ketaksamaan, kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita tahu nilai kebenarannya adalah salah, gitu ya. Namun ketika saya tuliskan di sini 2x misalnya, 2x lebih dari 1, atau misalnya satu lagi 2x kurang dari sama dengan 1. Nah, keduanya ini belum jelas nilai kebenarannya. Tidak tahu benar atau salah, tergantung nilai X yang diberikannya. Makanya untuk yang kedua ini masuknya ke dalam pertidaksamaan. Jadi itu bedanya antara ketaksamaan dengan pertidaksamaan. Nanti kita akan lihat kenapa akhirnya diberi namanya ketaksamaan, bukan pertidaksamaan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kesaksamaannya, alangkah lebih baik juga kita review dulu, kita beritahu dulu apa sih itu AM, GM, QM, dan HM. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini yang satu itu apakah sudah benar aritmatika, yang kedua apakah benar geometri, yang ketiga kuadratik, yang keempat harmonik. Menurut Bapak Ibu ini urutannya sudah betul atau tidak? Boleh di chat mungkin Bapak Ibu bantu saya ini kira-kira sudah betul atau tidak urutannya. Yang pertama ini adalah AM, yang kedua GM, yang ketiga itu adalah QM, dan yang keempat adalah HM. Tidak, katanya belum. Oke. Ada 2 yang merespon bahwa ini belum benar, bukan seperti ini urutannya. Ya memang Bapak Ibu ini belum betul ya. Yang benarnya adalah, nah, yang pertama itu adalah rataan geometrik. Jadi ketika bentuknya akar pangkat N dari X1 dikali X2 dan seterusnya sampai Xn, itu merupakan rataan geometrik. Yang kedua, akar kuadrat dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Xn kuadrat per N, itu merupakan rataan kuadratik. Yang ketiga, X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya sampai Xn per N itu merupakan rataan aritmatik. Dan yang keempat, N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah dan seterusnya sampai 1 per Xn itu merupakan rataan harmonik.
kita akan melihat perbedaan nilainya seperti apa yang diberikan dari AM, GM, HM, dan QM ini. Yang pertama ada rataan aritmatik. Rataan aritmatik ini adalah rataan yang biasa, yang sering kita gunakan sehari-hari, di mana untuk menghitung rataan itu adalah banyak data, gitu ya, dibagi dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Biasa menghitung misalnya rata-rata di sini tinggi badan, rata-ratanya berapa, atau mungkin kalau di sekolah rata-rata nilai siswa, gitu ya, tinggal dijumlahkan nilai-nilainya, kemudian dibagi banyaknya. Gitu. Nah, seperti ini kita dapat rataan tinggi badannya adalah 175 cm. Baik, selanjutnya rataan geometrik. Bentuknya tadi seperti ini. Biasanya rataan geometrik juga didekati dengan bantuan logaritma. Ini dengan menggunakan sifat logaritma, nanti kita akan peroleh logaritma GM itu sama dengan 1/n sigma log XI. Dan untuk rataan geometrik biasanya digunakan untuk data-data yang punya perbandingan yang tetap atau hampir tetap, kemudian juga digunakan di dunia keuangan atau untuk menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan penurunan setiap tahunnya. Ini contohnya, misalnya kita akan menghitung rata-rata harga penjualan per tahun. Ketika setiap tahunnya menurun, awalnya 10% turunnya, kemudian turun 20%, tahun ketiga turun 30%, maka rata-ratanya ketika kita hitung dengan menggunakan rataan geometrik, itu diperoleh 0,7958 atau 79,58% dari harga awal. Sedangkan ketika dihitung dengan menggunakan rataan aritmatik, kita peroleh ternyata 80% dari harga awal. Sebetulnya dua-duanya sama-sama untuk menghitung rataan. Namun kan ketika di keuangan misalnya 0,42% itu berpengaruh gitu ya, meskipun selisihnya sedikit. Selanjutnya ada rataan harmonik. Nah, rataan harmonik ini biasanya digunakan untuk data yang bentuknya kecepatan atau juga data-data yang memang ada pencilannya. Misalnya tadinya nilainya antara 1 sampai 5 gitu, tiba-tiba ada satu yang nilainya 50 gitu. Nah, biasanya menggunakan rataan harmonik. Contohnya di sini misalnya berangkat dari kota X ke kota Y itu kecepatannya 30 km per jam. Sedangkan dari kota Y ke kota X pas pulangnya itu kecepatannya 60 km per jam. Nah, rata-ratanya berapa? Jika kita hitung dengan menggunakan rataan harmonik, itu diperoleh rata-ratanya adalah 40 km per jam. Namun ketika kita menghitung dengan rataan aritmatik, rataan yang biasa, ternyata kecepatannya itu 40 km per jam. Nah, yang lebih baiknya itu menggunakan rataan harmonik ya, karena kalau yang rataan aritmatik itu ada biasnya. Selanjutnya, yang terakhir ada rataan kuadratik. Bentuknya seperti ini, kuadrat ya, akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Xn kuadrat per N. Nah, rataan kuadratik ini biasanya digunakannya di fisika gitu. Kebanyakan digunakan untuk fisika atau teknik elektro. Ini contohnya, misalnya ada kecepatan gelombang diketahui, kemudian kita akan coba menghitung, baik menggunakan tadi rataan aritmatik, geometrik, harmonik, dan kuadratik, sehingga setelah kita hitung, ternyata QM itu nilainya paling besar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, rataan aritmatik, yang ketiganya ada rataan geometrik, dan yang keempatnya ada rataan harmonik. Dari sini kita dapatkan ternyata QM itu lebih dari sama dengan AM, lebih dari sama dengan GM, dan lebih dari sama dengan HM. Tapi kan membuktikan itu tidak bisa menggunakan angka, gitu ya. Angka itu hanya untuk meyakinkan saja, gitu ya. Tapi kalau pembuktian tidak boleh menggunakan angka.
Maka kita akan coba membuktikan ketaksamaan ini. Nah, sebelum membuktikan mungkin yang langsung ke bentuk umumnya, nanti kita akan coba buktikan dulu untuk yang N sama dengan 2, baru nanti kita akan buktikan untuk yang secara umum. Gitu. Bunyinya sama, jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn bilangan real positif, maka berlaku akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Xn kuadrat per N, itu lebih dari sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai Xn per N, lebih dari sama dengan akar pangkat N dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, dan lebih dari sama dengan N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah dan seterusnya sampai 1 per Xn. Nah, tanda kesamaan ini berlaku jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan seterusnya sama dengan Xn. Jadi ini bisa sama dengan ketika nilai mereka sama. Baik, yang pertama kita akan membuktikan untuk yang N-nya sama dengan 2. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ketika akan mengajarkan ke siswa mungkin bisa didekati dulu dari yang sederhana sebelum masuk ke yang secara umum. Dan mungkin pembuktiannya juga bisa diawali dengan bantuan geometri, karena mungkin ada beberapa siswa yang memang visualnya itu lebih baik mungkin misalnya dibanding yang langsung abstrak gitu. Nah, misalnya di sini kita akan mencoba membuktikan dengan bantuan geometri. Di sini ada setengah lingkaran. Kemudian RP-nya ini dibagi dari R ke P itu sepanjang A, dari P ke S itu sepanjang B. Gitu. Kemudian M ke O ini merupakan jari-jari. Ya. Kita tahu bahwa jari-jari itu adalah setengah diameter. Dari R ke S ini kan diameter ya, maka jari-jarinya adalah A ditambah B, kemudian dibagi 2, karena jari-jari itu kan setengah dari diameter. Maka panjang MO itu sama saja dengan A plus B per 2. Dan A plus B per 2 ini merupakan bentuk dari AM untuk N sama dengan 2. Jadi ketika unsurnya 2, bentuk AM kan seperti ini. Terus kemudian OP, kita perhatikan tuh segitiga yang MOP. OP ini bisa kita peroleh dari mana? OP itu kan sama saja dengan jari-jari dikurangi B. Ya. Nah, saya tuliskan jari-jari dikurangi B. Karena jari-jarinya kita sudah punya A plus B per 2, gitu, kemudian dikurangi B, maka kita peroleh OP itu sama dengan A dikurangi B dibagi 2. Sehingga MP itu kita bisa dapatkan dengan menggunakan Pitagoras. Kita dapatkanlah MP itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat per 2. Dan bentuk ini merupakan bentuk dari QM. Nah, karena sisi miring itu panjangnya lebih panjang dibanding dua sisi lainnya pada segitiga, maka jelas adanya AM itu pasti lebih kecil daripada QM. Jadi dari segitiga yang pertama, yang MOP, kita dapatkan ketaksamaan QM lebih dari sama dengan AM. Kemudian yang kedua, perhatikan segitiga RNS yang besar, ya. Kemudian N ke P ini adalah garis tingginya. Dengan menggunakan kesebangunan ya Bapak Ibu, dari sini itu sama saja NP itu sama dengan akar dari RP dikali PS, di mana RP-nya adalah A, PS-nya adalah B. Sehingga dari segitiga RNS itu kita peroleh NP sama dengan akar AB. Nah, akar AB ini kan adalah GM. Jadi kita sudah dapatkan nilai GM-nya. Sekarang sebetulnya dari sini sudah bisa kita klaim ya, bahwa karena ini ada di sebelah kanannya jari-jari ini pasti lebih kecil dari jari-jari. Namun, kita juga bisa lihat dari segitiga OPN, segitiga OPN ya Bapak Ibu, di sini kita tahu bahwa
di segitiga OPN, NO ini adalah sisi miringnya. Sehingga pasti NO itu lebih besar daripada NP. Dan karena NO ini merupakan jari-jari lingkaran, maka NO sama dengan A plus B per 2 atau sama dengan AM. Sehingga kita peroleh dari segitiga OPN itu adalah AM lebih dari sama dengan GM. Selanjutnya masih dari segitiga OPN. Segitiga OPN ini kita akan menentukan nilai dari HM atau NT. Kita harus tunjukkan bahwa memang betul NT itu bentuknya adalah 2 per 1 per A ditambah 1 per B. Sama seperti tadi ya, dengan bantuan kesebangunan, kita tahu bahwa PN kuadrat itu sama dengan NT dikali NO. Gitu. Di mana di sini NT-nya itu adalah HM, NO-nya itu adalah AM atau jari-jari. Tinggal kita substitusikan, di mana GM-nya itu sama dengan AB, karena akar AB dikuadratkan menjadi AB, kemudian NO itu adalah jari-jari, jari-jari adalah A tambah B per 2, kemudian dikali HM. Nah, ini bentuk yang akan kita cari. Dengan mengoperasikan kedua buah ruas, kita peroleh ternyata memang NT itu bentuknya adalah 2 per 1 per A ditambah 1 per B, dan ini merupakan bentuk dari HM. Nah, selanjutnya, untuk mengklaim bahwa HM ini lebih kecil daripada GM, itu kita perhatikan segitiga yang TPN. Segitiga TPN, siku-siku di T. Karena GM ini adalah sisi miring, yang berarti GM lebih besar dari dua sisi lainnya, maka GM itu pasti lebih besar daripada HM. Sehingga yang keempat, dari segitiga TPN, kita peroleh GM lebih dari sama dengan HM. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini kita peroleh QM lebih dari sama dengan AM, lebih dari sama dengan GM, dan lebih dari sama dengan HM. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya tadi mungkin yang perlu dengan visual. Nah, ini kalau yang abstraksi langsung tanpa menggunakan bantuan apapun. Sama seperti tadi, kita buktikan satu per satu. Kita buktikan dulu QM itu harus lebih dari sama dengan AM. Ini pertama kita akan buktikan QM lebih dari sama dengan AM. Karena nanti yang diharapkan itu ada bentuk A kuadrat dan B kuadrat, maka kita siasati dengan A min B dikuadratkan. Kita tahu bahwa bilangan kuadrat itu pasti bernilai lebih dari sama dengan 0, ya, positif. Sehingga ini kita bisa beri tanda lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita jabarkan bentuk ini menjadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 2AB sehingga diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan 2AB. Nah, untuk yang unsur sebelah kirinya sudah ada A kuadrat tambah B kuadrat. Yang sebelah kanan yang diharapkan adanya A tambah B. Namun kita baru mendapatkan 2AB, sehingga untuk mendapatkan A tambah B, kita tambahkan kedua ruas dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk apa? Karena bentuk ini nanti bisa kita rubah menjadi A tambah B dikuadratkan. Sehingga kita peroleh 2 dikali A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan A tambah B dikuadratkan. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per 4, karena nanti tujuannya untuk mendapatkan per 2 di sini. Kita kalikan dengan 1 per 4, sehingga ruas kiri menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat per 2, kemudian ruas kanan menjadi A plus B kuadrat per 4. Sudah, selanjutnya kita kuadratkan, sehingga mendapat bentuk QM lebih dari sama dengan AM. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membuktikan AM lebih dari sama dengan GM.
Sama halnya dengan yang pertama, karena tujuannya tadi kita ingin mendapatkan A plus B, kemudian kita ingin mendapatkan akar AB, maka sama dengan bantuan bilangan kuadrat, namun bedanya yang kita pakai adalah akar A dan akar B. Jadi akar A dikurangi akar B dikuadratkan lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti kita mengharapkan adanya akar AB. Dari sini kita peroleh A tambah B dikurangi 2 akar AB. Selanjutnya, kedua ruas kita jumlahkan dengan 2 akar AB, sehingga diperoleh A tambah B lebih dari sama dengan 2 akar AB. Dari sini sudah terlihat ya, bentuknya sudah hampir sama dengan AM lebih dari sama dengan GM. Tinggal kedua ruas kita kalikan dengan 1/2, sehingga diperoleh A tambah B per 2 lebih dari sama dengan akar AB, atau ini adalah ketaksamaan AM GM. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan ketaksamaan GM HM. Ketaksamaan GM HM sebetulnya hanya tinggal memanfaatkan ketaksamaan AM GM. Karena yang ketaksamaan AM GM sudah kita buktikan, maka sudah bisa digunakan karena kita sudah jamin bahwa ini benar. Menggunakannya seperti apa? Karena di sini yang diinginkan bentuknya adalah 1/A dan 1/B, maka A plus B-nya itu kita ganti dengan 1/A ditambah 1/B per 2. Nanti lebih dari sama dengan akar 1/A dikali 1/B. Seperti ini. Dari sini sebetulnya sudah selesai ya. Kita tinggal membuat 1/, kedua ruas, sehingga diperoleh akar AB lebih dari sama dengan 2/1/A ditambah 1/B. Jadi kita peroleh ketaksamaan GM HM. Dari 1, 2, dan 3, maka kita peroleh ketaksamaan QM, AM, GM, dan HM. Nah, selanjutnya tadi setelah mungkin membuktikan dulu untuk yang N sama dengan 2, barulah kita mencoba untuk membuktikan secara umum. Sehingga yang tadi mungkin bisa diadaptasi ya dari yang N sama dengan 2 ke yang sampai N gitu. Namun tidak semuanya bisa sama persis. Yang pertama kita akan buktikan QM AM untuk yang bentuknya sampai N. Sama seperti yang sebelumnya, tadi yang N sama dengan 2 dengan bantuan bilangan kuadrat. Ini pun clue-nya sama dengan bantuan bilangan kuadrat. Gitu. Kita misalkan ada suatu bilangan real di mana dia tidak sama dengan 0, sehingga berlaku seperti ini. Ini jelas berlaku ya Bapak Ibu, karena bilangan kuadrat pasti lebih besar sama dengan 0, dijumlahkan pasti juga jadi lebih dari sama dengan 0. Tuh. Kemudian, ini kita jabarkan 1/1. Misalnya saja yang ini, X1A dikurangi 1 dikuadratkan, ini kan sama dengan X1 kuadrat A kuadrat dikurangi 2 X1A ditambah 1. Ini untuk yang X1. Begitupun untuk yang X2 sampai XN. Nanti kita akan punya X yang dikalikan dengan A kuadrat, kemudian ada juga X yang dikalikan dengan A, gitu. Sehingga kita bisa faktorkan itu. Maka kita peroleh X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai XN kuadrat, itu kita kalikan dengan A kuadrat, karena tadi difaktorkan. Kemudian dikurangi 2 dikali X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya sampai XN dikali A. Ini yang tadi dikalikan dengan A ya, yang min 2 X1A. Kemudian ditambah N. Tadi kan ini semuanya ada plus 1, karena ada sebanyak N, maka satunya sebanyak N itu ya nanti jumlahnya jadi N. Nah, bentuk ini sama saja dengan bentuk persamaan kuadrat yang dalamnya ini. Nah, kita misalkan ini adalah P gitu ya.
kemudian yang ini adalah Q, maka sebetulnya kita punya PA kuadrat, ini biar terlihat nampak lebih sederhana, dikurangi 2QA, kemudian ditambah N. Nah, dari sini, karena sudah bentuknya terlihat seperti persamaan kuadrat, atau karena di sini lebih dari sama dengan 0, berarti pertidaksamaan kuadrat, gitu ya. Nah, karena kita tahu tadi di awal bahwa nilainya pasti positif, gitu. Atau lebih dari sama dengan 0 tadi, karena lebih dari 0 pasti positif dan sama dengan 0, artinya kita punya diskriminannya pasti kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Definit positifnya dari mana? Dari yang nilainya lebih dari 0. Yang sama dengan 0-nya kan berarti diskriminan sama dengan 0. Artinya nanti kita bisa dapatkan pasti diskriminannya kurang dari sama dengan 0. Gitu. Sehingga yang kita hitung sekarang tinggal diskriminannya. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. B-nya di sini adalah min 2Q, di mana Q-nya X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya sampai Xn. Kemudian min 4A, A-nya di sini adalah P, di mana dia adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Xn kuadrat, dikali C. C-nya adalah N di sini. Gitu. Sebenarnya dari sini sudah terlihat ya, sudah terlihat bentuk dari QM dan AM. Kemudian kedua ruas ya kita jumlahkan dengan 4 PN, gitu ya, sehingga kita peroleh ini. Sebelumnya kita juga kalikan dengan 1/4, sehingga didapatnya ini. Kemudian supaya dapat per N, kita kalikan juga dengan 1/N. Selanjutnya, karena ini kuadrat bentuknya, kita tinggal akarkan. Nah, sehingga diperolehlah bentuk kesamaan AM, QM. Oke, selanjutnya pembuktian yang kedua, AM dan GM. Karena ini X1 sampai Xn, gitu ya, kita juga bisa membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Jadi yang kedua ini kita akan buktikan dengan induksi matematika. Di mana kita tahu untuk membuktikan induksi matematika itu yang pertama langkahnya harus diklaim dulu benar, dinyatakan dulu benar untuk N sama dengan 1, gitu ya. Terus kemudian untuk N sama dengan K, kita asumsikan benar, lalu kemudian itu digunakan untuk membuktikan N sama dengan K plus 1. Gitu. Nah, di sini untuk yang N sama dengan 1, ini pernyataan jelas benar ya, karena nanti X1 per 1, saya tuliskan sini X1 per 1, itu pasti lebih dari sama dengan X1 1 per 1, gitu ya, karena pangkat seper N kan ini. Jadi kita peroleh X1 pasti lebih dari sama dengan X1. Jadi pernyataan untuk N sama dengan 1 itu benar. Selanjutnya, nah kita asumsikan tadi mungkin biasanya yang kita gunakan itu nulisnya yang diasumsikan itu untuk N sama dengan K, gitu ya. Nanti akhirnya kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, itu sama saja artinya dengan kita mengasumsikan benar untuk N-1, nanti akan dibuktikan untuk N. Gitu. Itu sama saja. Oke, kita akan, pertama kita asumsikan dulu ini, asumsinya adalah X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai Xn-1 per N1, itu lebih dari sama dengan akar pangkat N-1 dikali akar pangkat N-1 dari X1 kali X2 dan seterusnya sampai Xn-1. Ini diasumsikan benar. Jadi ini yang digunakan untuk membuktikan yang untuk N, yang sampai N. Selanjutnya kita misalkan bilangan X1 sampai Xn itu bilangannya terurut dari X1 yang terkecil sampai Xn. Kemudian kita misalkan P itu adalah akar yang ini. Kita misalkan dia adalah P. Gitu. Nah, karena X1 yang terkecil, ini kan sebetulnya X1 itu sama dengan akar pangkat N dari
X1 kali X1 dan seterusnya X1-nya sebanyak N gitu ya. Itu kan sama saja dengan X1. Begitupun yang Xn. Karena X1 itu paling kecil, Xn paling besar, maka P itu di antara X1 dan Xn. Selanjutnya, dengan menggunakan asumsi, asumsinya kan tadi AM GM-nya itu untuk sejumlah bilangan yang sebanyak N-1. Bilangannya sebanyak N-1. Nah, di sini bilangan yang digunakannya X2 sampai Xn-1, kemudian ditambahkan dengan bilangan ini. Nah, ini sama-sama saja sebanyak N-1. Begitupun nanti yang dibentuk akarnya juga sama, X2 dan seterusnya sampai Xn-1 dikali dengan X1 kali Xn per P. Jadi tetap sebanyak N-1. Dan ini kan tadi sebelumnya diasumsikan benar. Jadi boleh menuliskan ini. Oke, selanjutnya yang atas ini dari X2 sampai ada X1 sampai Xn kan sebetulnya ini X1 kali X2 dan seterusnya Xn-1 kali Xn gitu ya. Dan X1 kali sampai Xn itu berarti kan sama dengan P pangkat N. Jadi bentuk yang ini sama saja dengan P pangkat N per P, kemudian diakarkan dengan N-1. Maka ini sama artinya dengan P. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nanti kedua ruasnya dikalikan N-1. Makanya yang ini sudah tidak ada per N-1, yang sebelah kanan adanya N-1 dikali P. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan P, sehingga nanti ini tinggal N yang sebelah kanan. Tinggal NP, maaf. Maka kita peroleh X2 ditambah dan seterusnya sampai Xn-1 ditambah X1 kali Xn per P ditambah P itu lebih dari sama dengan NP. Nah, di mana tadi P-nya itu adalah ini. Ya. Kita kalikan dengan seper N, kedua ruas, sehingga yang sebelah kiri per N, yang sebelah kanan tinggal P, dan P-nya itu adalah akar pangkat N dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Nah, ini sebetulnya bentuknya sudah hampir mendekati yang ingin dibuktikan. Ini sudah hampir mendekati, namun bedanya yang ingin dibuktikan itu X1 sampai Xn, sedangkan di sini X2 sampai Xn-1-nya sudah ada, tapi X1 sampai Xn-nya belum. Yang kita dapatkan di sini malah X1 kali Xn per P ditambah P. Gitu. Nah, berarti kita akan buktikan sekarang bentuk yang baru ini harus lebih kecil atau sama dengan dari yang ingin kita buktikan, yang bentuk AM-nya. Nah, ini yang akan kita buktikan selanjutnya. Nah, dari X2 sampai Xn-1-nya kan sudah sama. Maka yang tinggal kita buktikan lebih besarnya itu adalah X1 ditambah Xn, itu lebih dari sama dengan X1 Xn per P ditambah P. Nah, ini yang harus kita tunjukkan kebenarannya. Ketika kita operasikan, nanti diperoleh, kemudian difaktorkan, kita peroleh P dikurangi Xn dikali P dikurangi X1. Nah, karena P itu ada di antara X1 dan Xn, di mana nanti yang ini nilainya lebih dari sama dengan 0, yang ini nilainya kurang dari sama dengan 0, karena Xn-nya lebih besar. Sehingga, atau lebih sederhananya, negatif dikali positif gitu ya, sehingga hasilnya negatif. Gitu. Jadi berdasarkan yang dua tadi, ini benar. Dari sini, berarti terbukti bahwa AM lebih dari sama dengan GM. Selanjutnya, yang ketiga, kita buktikan GM dan HM. Nah, sama seperti yang sebelumnya, untuk yang GM HM ini kita tinggal memanfaatkan kesamaan AM GM.
di mana kesamaan AMGM kan seperti ini. Nah, X1, X2, dan seterusnya itu kita ganti dengan 1/X1. Sehingga kita peroleh 1/X1 tambah 1/X2 ditambah dan seterusnya sampai 1/Xn per N itu lebih dari sama dengan akar pangkat N dari 1/X1 kali 1/X2 dan seterusnya sampai 1/Xn. Nah, kemudian dari sini sebetulnya sudah selesai ya, tinggal kita kalikan 1 per kedua buah ruas, sehingga diperolehlah kesamaan GM dan HM. Jadi dari 1, 2, dan 3, kita dapatkan QM lebih dari sama dengan AM, lebih dari sama dengan GM, lebih dari sama dengan HN itu benar. Nah, selanjutnya ini mungkin beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kesamaan AM, GM, HM, dan QM. Biasanya per soal itu tidak langsung menggunakan keempatnya, bisa salah satu gitu ya, QM dan AM, atau misalnya QM dan HM, atau mungkin ketiganya, atau bahkan mungkin ada mungkin ya yang keempatnya, namun saya belum menemukan. Nah, misalnya di sini kita akan membuktikan bahwa akar A tambah B dikurangi C, ditambah akar A dikurangi B tambah C, ditambah akar min A tambah B tambah C, itu kurang dari sama dengan akar A tambah akar B tambah akar C. Karena kita tahu sisi-sisi segitiga itu pasti positif, maka kita bisa menggunakan kesamaan AM, GM, HM, dan QM. Karena itu berlaku untuk bilangan positif. Nah, yang kita gunakan adalah kesamaan QM dan AM. Di mana kesamaan QM dan AM itu adalah tadi X1 ditambah X2 per 2, ini yang AM-nya. Ini kurang dari sama dengan akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per 2. Gitu. Nah, di sini yang menjadi X1 dan X2-nya, nah X1-nya itu adalah ini. Kemudian ini adalah X2-nya. Gitu ya. Sehingga nanti di ruas kanannya menjadi akar A tambah B dikurangi C ditambah A dikurangi B tambah C per 2. Dan ini tinggal akar A saja. Gitu. Jadi akar A tambah B dikurangi C ditambah akar A dikurangi B tambah C per 2 itu kurang dari sama dengan akar A. Dengan cara yang serupa, dengan memanfaatkan kesamaan QM dan AM, kita juga peroleh akar A dikurangi B ditambah C, ditambah akar min A tambah B tambah C per 2, itu kurang dari sama dengan akar C. Tinggal kita posisikan yang negatifnya, tadi kan negatifnya di C dan di B. Kemudian di sini di B dan di A. Gitu. Kemudian yang terakhir di A dan di C. Sehingga kita peroleh ini kurang dari sama dengan akar B. Tujuannya kan nanti ingin mendapatkan akar A tambah akar B tambah akar C. Maka kita tinggal menjumlahkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Tuh, dari sini kan ketika dijumlahkan nanti kita peroleh akar A tambah B dikurangi C, kemudian ditambah akar A min B tambah C, kemudian akar min A tambah B tambah C. Karena kan ada 2 kali ya, dan per 2. Ketika dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan apa yang ingin dibuktikan. Jadi terbukti benar. Oke, contoh yang kedua, kesamaan AMGM juga bisa dimanfaatkan untuk menentukan nilai maksimum minimum. Sebetulnya nilai maksimum dari sini kan bisa kita dapatkan juga dengan bantuan turunan, ya. Namun karena sedang membahas kesamaan, kita coba menentukan nilai maksimumnya dengan kesamaan AM/GM. Karena yang diminta nanti bentuk kesamaan itu kan harus ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Maka bentuk yang diminta kita harus rubah sehingga terlihat ada bentuk X1, X2-nya, atau X1, X2, X3, dan seterusnya.
Nah, 2 dikurangi A dikurangi 1/2A, itu kan sama saja dengan 2 dikurangi A ditambah 1/2A. Nah, di sini kita asumsikan saja A-nya itu adalah X1, kemudian 1/2A-nya itu adalah X2. Jadi dengan memanfaatkan kesamaan AMGM dan di mana A-nya adalah bilangan positif, maka kita bisa tuliskan A ditambah 1/2A per 2 itu lebih dari sama dengan akar A dikali 1/2A. Ya, dari sini kita dapatkan A ditambah 1/2A ternyata lebih dari sama dengan 2 akar 1/2. Karena yang dimintanya adalah 2 dikurangi, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh bentuk negatif A ditambah 1/2A kurang dari sama dengan negatif 2 akar 1/2. Kemudian yang dimintanya ada 2-nya, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 2. Sehingga kita peroleh 2 dikurangi A ditambah 1/2A kurang dari sama dengan 2 dikurangi 2 akar 1/2. Nah, ini kan bentuk yang diminta. Nilainya ini ternyata kurang dari sama dengan 2 dikurangi 2 akar 1/2. Sehingga ini adalah nilai maksimumnya. Oh, dapat kita tuliskan nilai maksimumnya adalah 2 dikurangi akar 2. Contoh selanjutnya masih serupa dengan yang sebelumnya. Ini tadi menentukan nilai maksimum, sekarang kita coba untuk menentukan nilai minimum. Karena sama memanfaatkan AMGM, berarti harus kita pisah-pisah, terlihat bentuknya ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, kita bongkar dulu yang A kuadrat tambah 2B kuadrat tambah akar 2 itu sama dengan A kuadrat tambah 2B kuadrat. Nah, akar 2 itu kan sama saja dengan 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2. Jadi di sini nanti kita punya X1, X2, X3, dan X4. Sehingga dengan menggunakan kesamaan AMGM, dan karena AB bilangan positif, jadi kita bisa menggunakannya, kita peroleh A kuadrat tambah 2B kuadrat tambah 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2/4 itu lebih dari sama dengan akar pangkat 4 dari A kuadrat kali 2B kuadrat dikali 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 2. Ini nanti berarti dalamnya tinggal akar AB. Nah, bentuk yang atas ini kita kembalikan ke bentuk asalnya. Yang kita inginkan adalah A kuadrat tambah 2B kuadrat tambah akar 2 per akar AB. Nah, maka kedua ruas tinggal kita kalikan dengan 4 per akar AB. Sehingga diperolehlah bentuk yang diinginkan. Karena nilainya itu lebih dari sama dengan 4, maka 4 ini adalah nilai minimumnya. Jadi kita peroleh nilai minimumnya adalah 4. Oke, baik. Ini contoh yang selanjutnya. Kesamaan ini juga bisa dimanfaatkan untuk menentukan solusi. Misalnya di sini, tapi tidak semua solusi. Nah, misalnya di sini persamaannya X tambah Y tambah Z sama dengan 6, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 12, X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3 sama dengan 24. Yang pertama, X tambah Y tambah Z dikuadratkan, itu kita tahu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2 dikali XY tambah YZ tambah ZX. Dari sini kan diketahui X tambah Y tambah Z itu adalah 6. Kemudian yang ini sama dengan 12. Nah, sehingga kita bisa peroleh nilai dari XY tambah YZ tambah ZX itu berapa. Maka kita peroleh nilainya sama dengan 12.
Selanjutnya, dengan menggunakan ketaksamaan QM dan GM, QM itu kan yang akar X kuadrat tambah Y kuadrat per 2, berarti ini lebih dari sama dengan akar XY. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan sehingga diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat per 2 lebih dari sama dengan XY. Kemudian kedua ruas juga kita kalikan dengan 2 sehingga diperoleh bentuk ini. Dengan cara yang sama, kita lakukan hal yang sama untuk X dan Z, kemudian juga untuk Y dan Z. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat tambah Z kuadrat lebih dari sama dengan 2XZ, kemudian Y kuadrat tambah Z kuadrat lebih dari sama dengan 2YZ. Kemudian karena kita menginginkan ada XY, YZ, dan ZX, gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan semuanya, berarti kan nanti X kuadratnya ada 2, Y kuadrat juga 2, Z kuadrat 2. Sebelah kanan juga 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Sehingga kedua ruas ketika kita kalikan dengan 1/2, diperolehlah ini. Kita tahu tadi XY tambah YZ tambah ZX itu sama dengan 12. Dan kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat juga sama dengan 12. Jadi ini keduanya sama-sama nilainya sama-sama 12. Nah, kesamaan itu diperoleh ketika nilai X sama dengan Y sama dengan Z. Maka nanti solusinya diperoleh ketika X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 2. Jadi tinggal dioperasikan X kuadrat, misalnya tambah X kuadrat sama dengan 12. Jadi kita peroleh nilainya sama dengan 2. Selanjutnya, nah ini untuk yang ketaksamaannya memanfaatkan ketiganya. Jadi kita memanfaatkan ketaksamaan QM, AM, dan HM. Diketahui jika A, B adalah bilangan real positif yang memenuhi A tambah B sama dengan 1, kita akan buktikan A ditambah 1 per A dikuadratkan, kemudian ditambah B ditambah 1 per B dikuadratkan, itu lebih dari sama dengan 25 per 2. Nah, ini akan kita buktikan. Yang pertama, karena bentuknya ada A tambah 1 per A kuadrat, kemudian ada B tambah 1 per B kuadrat, gitu ya. Nah, ini kita misalkan sebagai X1-nya, berarti yang ini adalah X2-nya. Ini X1, ini X2. Nah, ini kita menggunakan bantuan QM dan AM. Dari sini kita peroleh A ditambah 1 per A dikuadratkan, ditambah B ditambah 1 per B dikuadratkan. Lebih dari sama dengan A tambah 1 per A ditambah B ditambah 1 per B dikuadratkan. Karena ini kan tadinya akar ya, kedua ruas kita kuadratkan. Terus kemudian per 2-nya di sini hilang karena kita kalikan kedua ruas dengan 1 per 2. Itu sehingga di sini masih ada 2 karena tadinya dikuadratkan. Selanjutnya, karena tadi di sini kan kita akan memanfaatkan QM, AM, dan HM. HM-nya di mana? Nah, HM-nya untuk kita gunakan di sini. Di mana 1 per A ditambah 1 per B per 2 itu pasti lebih dari sama dengan 2 per A tambah B. Ini ketaksamaan AM, HM. Dan ini sama saja kalau dituliskan 1 per A ditambah 1 per B lebih dari sama dengan 4 per A tambah B. Sehingga yang ketaksamaan ini dapat kita tuliskan lebih dari sama dengan A tambah B, kemudian tambah 4 A tambah B. Nah, 25-nya dapat dari mana? Kita tahu di sini diketahui A tambah B sama dengan 1. A tambah B-nya 1, ini juga 1. Jadi nanti 1 tambah 4, 5 dikuadratkan 25 per 2. Itu jadi benar bahwa ini nilainya lebih dari sama dengan 25 per 2. Selanjutnya ini contoh yang terakhir mungkin
diketahuinya X, Y bilangan real positif, kita akan membuktikan 1 per 1 plus akar X kuadrat ditambah 1 per 1 plus akar Y kuadrat itu lebih dari sama dengan 2 per X tambah Y tambah 2. Ini sama ya, ada 3 juga, ketersamaannya AM, GM, dan HM. Yang pertama, kita gunakan dulu yang AM dan GM. AM dan GM-nya untuk apa? Untuk kita peroleh nanti bentuk 1 akar X, 1 akar Y. Gitu. Kan AM GM itu A tambah B per 2 lebih dari sama dengan akar AB. Maka bisa kita tuliskan untuk yang X dan 1, itu X ditambah 1 per 2 itu lebih dari sama dengan akar X dikali 1. Atau bisa dituliskan juga X tambah 1 lebih dari sama dengan 2 akar X. Begitupun yang Y. Kita bisa tuliskan dengan menggunakan kesamaan AM/GM. Y tambah 1 itu lebih dari sama dengan 2 akar Y. Maka X tambah Y tambah 2, yang ini kan bisa kita jabarkan menjadi X tambah Y tambah 2 ditambah X tambah Y tambah 2 per 2. Sama saja kembali ke bentuk awal. Nah, yang tambah 2 yang satunya kita pecah jadi tambah 1 tambah 1. Untuk apa? Supaya ada bentuk X tambah 1 dan Y tambah 1. Nanti nilai ini lebih dari sama dengan X tambah Y tambah 2 ditambah ini 2 akar X tambah 2 akar Y. Kita faktorkan, karena ini kan sama saja di dalamnya ada X tambah 2 akar X tambah 1 ditambah Y tambah 2 akar Y tambah 1. Dan itu sama saja dengan 1 plus akar X kuadrat ditambah 1 plus akar Y kuadrat per 2. Nah, dari sini ternyata X tambah Y tambah 2 itu lebih dari sama dengan ini. 1 plus akar X kuadrat tambah 1 plus akar Y kuadrat per 2. Kemudian yang ini dengan menggunakan AM/HM kan lebih dari sama dengan 2 per 1 pernya. HM kan 1 per, berarti 1 per 1 plus akar X kuadrat ditambah 1 per 1 plus akar Y kuadrat. Sehingga kita peroleh X tambah Y tambah 2 itu lebih dari sama dengan ini. Karena dari sini ya. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan 1 per, sehingga kita peroleh 1 per 1 plus akar X kuadrat kan ditambah 1 per 1 plus akar Y kuadrat lebih dari sama dengan 2 per X tambah Y tambah 2. Nah, ini bentuknya sudah sama dengan yang ingin dibuktikan. Nah, itu saja mungkin contoh-contoh soalnya. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Bapak Ibu bisa membaca sumber-sumber yang saya gunakan untuk hari ini. Itu ada di buku analisis real yang Bartel. Terus kemudian juga ada, ini keduanya bisa di-download. Nomor 1, nomor 2 itu bisa di-download kalau tidak salah Bapak Ibu. Terus kemudian juga Bapak Ibu bisa mengecek di YouTube bermatematika.com. Di situ juga banyak penjelasan soal-soal, atau juga Bapak Ibu bisa cek di Art of Problem Solving. Di sini juga banyak soal-soal Olimpiade, baik di nasional, di Indonesia, di luar negeri juga banyak di sini bisa dicek. Kemudian tadi juga beberapa ada soal-soal Olimpiade SMA yang dibahas. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang atau ada yang keliru, silakan untuk diluruskan. Kita sama-sama diskusi baiknya mungkin seperti apa. Nanti mungkin setelah selesai diskusi, silakan untuk mengisi pretestnya. Saya kembalikan ke moderator
Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang sudah memaparkan materinya yang sangat jelas, sangat maksimal, sempurna ya. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam menyelesaikan soal-soal ketaksamaan. Nah, untuk sesi selanjutnya kita menginjak ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama, silahkan. Kita mulai waktunya 35 menit ya, mulai dari sekarang. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada permasalahan bisa didiskusikan atau ingin bertanya atau mengasih saran. Waktunya masih panjang ya, masih 35 menit. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing ketika mengajarkan kepada siswa-siswi yang mau olimpiade seperti apa, mungkin teknisnya seperti apa di lapangan, mungkin bisa sharing Bapak Ibu. Oh ya ini Bu, di sini ada yang bertanya dari Ibu Yen Yen di kolom chat ya. Untuk tingkat aliyah katanya bagaimana cara atau triknya yang lebih gampang gitu. Bisa langsung dijawab mungkin Bu? Ya, mungkin nanti sama-sama ya Bapak Ibu di-sharing juga yang mungkin mengajarkan di tingkat aliyah ketika mengajarkan olimpiade seperti apa. Mungkin ini berlaku umum, tidak hanya di ketaksamaan. Biasanya saya juga kebetulan pernah membantu membimbing olimpiade SMA gitu ya. Biasanya ketika mengajarkan soal olimpiade atau mengajarkan untuk olimpiade kan kitanya juga sama-sama perlu belajar lagi ya Bapak Ibu gitu ya. Karena berbeda dengan materi di sekolah pada umumnya gitu. Dan biasanya saya selalu mengajak siswa untuk biasakan itu berpikirnya sederhana gitu. Misalnya kayak tadi, kita kan mau membuktikan itu bentuknya untuk N gitu ya. Nah, kita ajak dulu misalnya tidak langsung ke N gitu. Tapi kita ajak misalnya dari untuk N sama dengan 2 seperti apa, untuk N sama dengan 3 seperti apa. Baru nanti kita lihat ada tidak pola yang sama yang bisa kita gunakan misalnya untuk akhirnya kita bisa buktikan yang sampai N. Misalnya mungkin seperti itu. Itu sih mungkin trik-triknya gitu. Atau misalnya ya tadi kita coba cari polanya gitu ya, gimana supaya bisa dapat bentuk umumnya gitu.
Dan gimana ya, kalau untuk pembuktian sih harus terbiasa mungkin ya Bapak Ibu, dengan terbiasa latihan, terbiasa membaca, insya Allah intuisi muncul gitu ya. Jadi ketika melihat oh kayaknya ini harus pakai ini dulu gitu ya. Dan biasanya juga kalau Olimpiade itu termasuk saya itu trial and error gitu ya. Dicoba dulu ternyata tidak dapat gitu, coba lagi tidak dapat, tidak bisa satu kali karena soal-soalnya itu bukan soal-soal umum yang memang di sekolah diberikan gitu. Biasanya kan kalau di sekolah sudah jelas soal seperti ini, oh pasti pakai ini gitu ya, sudah terlihat bentuknya jelas gitu. Namun kalau soal Olimpiade tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin tadi yang pertama kita bisa coba untuk berikan sering latihan gitu ya, baca, kemudian juga ajak untuk berpikir tidak terlalu jauh gitu. Disederhanakan dulu, cari polanya, cari bentuknya untuk dapat bentuk umum. Mungkin itu dari saya, Ibu, atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing ketika mengajarkan Olimpiade seperti apa? Ibu Yan mungkin itu ya jawaban dari Ibu Nur. Atau mungkin ada tambahan dari yang lain Bapak Ibu? Kalau dianggap cukup, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya, Ini Ibu. dari Man1 Garut. Pertanyaannya, kalau aplikasi dalam keseharian ada contohnya atau tidak katanya? Ini mohon maaf, nanti mungkin bisa di-sharing juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk kesehariannya, yang saya tahu mungkin di aplikasi AM, GM, HM, dan QM-nya gitu. Kalau di kesamaannya sendiri, terutama di sekolah menengah itu biasanya tadi itu digunakan untuk soal-soal pembuktian, untuk soal-soal yang memang jarang bahkan mungkin tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Namun ketika kita dihadapkan soalnya di rataannya, itu banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi saya berikan di awal, yang tentang rataannya. Itu mungkin Ibu. Lanjut Bu, pertanyaan berikutnya. Iya Ibu Mangga. Ya. Ini katanya rumusnya banyak. Gimana supaya nggak bingung cara menghafal penggunaan rumus, apalagi dengan pembuktiannya? Kalau buktinya mungkin tidak harus dihafal ya Bapak Ibu. Kalau buktinya kan harus dipahami gitu ya alurnya, langkahnya. Terus tadi buktinya itu tidak hanya itu ya, bisa saja pembuktian yang pertama juga menggunakan induksi matematika, misalnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikannya dengan induksi matematika, itu terbuka karena memang kita membuktikan dari 1 sampai N gitu ya. Nah, jadi kalau pembuktian tidak dihafalkan, tapi mungkin dipahami langkah per langkahnya. Terus kemudian kalau rumus rataannya, mengingatnya, mungkin dari yang rataan aritmatik sama geometrik gitu. Aritmatik, geometrik kan bisa kita ingatkan ke barisan dan deret ya. Kalau aritmatika itu kan beda penjumlahan, selisih gitu. Sehingga aritmatika itu berarti yang dijumlahkan per n gitu. Terus kemudian geometrik itu kan hubungannya dengan perkalian. Tadi perbandingannya yang tetap. Berarti nanti bentuknya yang akar X1 kali X2 dan seterusnya gitu. Terus kemudian yang rataan kuadratik gitu ya. Dia harus kuadrat gitu kan. Berarti yang akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat gitu. Jadi mungkin dicari kata-kata kuncinya gitu yang bisa mengingatkan gitu Bapak Ibu. Karena sebetulnya kan yang dihafalkannya bukan rumus yang panjangnya itu ya. Tapi kalau aritmatik berarti jumlah dan tidak harus sampai N gitu kan. Nanti tergantung datanya. Itu mungkin Ibu. Ya, masih ada lagi. Bu Ani. Silahkan.
Jadi mungkin pada intinya menghafal rumus itu rumus intinya ya Bu, nanti untuk pembuktiannya bisa dengan sering latihan mungkin ya. Iya, betul, Bu. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang perlu kita diskusikan lagi? Waktunya masih lumayan panjang ya. Bu apa? Mana? Bu Ani, mangga, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu Ani ini yang silakan kalau mau langsung bertanya bisa diaktifkan ya. Gadget. Nah ini Bu, yang dari Bu Yan tadi masih ada ciri khusus dari rumusnya ya, rumus per ininya, ciri khusus membuat rumus intinya. Ciri khusus membuat yang tadi itu mungkin ya Ibu, yang aritmatika itu yang penjumlahan biasa, itu mungkin ya Ibu. Oh itu ya, yang barusan rumus intinya ya? Iya, itu yang AMGM. Ini mungkin yang ini ya Bu, ciri soal yang dapat diselesaikan. Ya. Dengan AMGM. Oke. Ciri soal. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, kalau mungkin di Olimpiade kita tidak bisa menebak, oh soal ini tuh pasti menggunakan AMGM gitu, tergantung bentuknya seperti apa gitu. Sama halnya tadi, misalnya saya share lagi mungkin ya. Nah, tadi yang pertama memang kuncinya harus sering latihan gitu kan. Dengan sering latihan nanti kita akan punya intuisi sendiri, oh ini harus pakai AMGM gitu. Seperti itu sih Bapak Ibu, tidak bisa saya kasih ciri, oh kalau soal ini pasti pakai AMGM bentuk seperti ini. Itu tidak gitu. Kayak misalnya ini, dia ada bentuk 1 plus akar X gitu. Oh, 1 plus akar X ini mungkin bisa pakai AMGM. Kenapa? Karena 1 plus akar X itu kan seperti X1 tambah X2, nanti ada per 2-nya, misalnya seperti itu. Jadi, ya tadi trial and error itu Bapak Ibu, mungkin ketika kita coba pakai AMGM tidak berhasil, kita coba pakai yang AMHM misalnya. Itu dia tidak bisa pasti pakai AMGM. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya tips trik mungkin. Khususnya seperti ini, silahkan mangga di-share Bapak Ibu. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Sambil saya baca chat juga ya, mungkin Ibu di sini ada katanya, share soal Olimpiade yang tadi ya Bapak Ibu, yang saya share sumbernya, itu nah yang kalau soal Olimpiade SMA mungkin tinggal di search saja gitu ya, di Google langsung muncul. Nah kalau yang ini, yang Art of Problem Solving, menurut saya di sini bagus karena soalnya bervariasi, ada ada pembahasannya juga, dan itu tidak hanya soal-soal Olimpiade di kita saja, tapi di luar juga ada gitu. Bapak Ibu bisa cek yang ini. Kalau yang soal-soal Olimpiade di kita, mungkin tinggal search di Google, sepertinya banyak ya Bapak Ibu. Itu mungkin. Dan
Setahu saya juga yang kesamaan AMGM ini biasanya dulu itu sewaktu saya sekolah biasanya di soal-soal esai. Soal-soal esai itu di soal-soal yang tingkatnya provinsi atau nasional gitu. Tapi sekarang biasanya sekarang tuh sudah muncul di soal-soal yang tingkat kota kabupaten dan biasanya masuknya ke yang ini kalau tidak salah. Menentukan nilai minimum maksimum itu ada di soal tingkat kota kalau tidak salah 2 tahun yang lalu atau tahun lalu, saya lupa Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dicek. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ibu Ani yang raise hand mungkin mau bertanya atau memberikan saran, silahkan. Mungkin lanjut ke post-test atau bagaimana Ibu? Ya, mungkin ya kalau sudah tidak ada lagi, kalau masih mungkin bisa menyusul sambil menunggu ada yang bertanya, bisa langsung mengisi post-test dulu ya Bu? Ya. Ya, linknya sudah ada ya, silahkan diisi dulu post-testnya. Sambil menunggu barangkali ada yang bertanya lagi atau memberikan saran lagi. Untuk post-test sebenarnya waktunya hanya 5 menit ya. Cuman karena di sini waktu masih panjang, mungkin bisa lebih dari itu.
sepertinya sudah selesai Ibu untuk pengisian post-test atau bagaimana? Ya, untuk post-test mungkin sudah ya. Yang udah ini udah di waktu sudah lewat 5 menit. Mungkin untuk tanya jawab mungkin kalau sudah tidak ada bisa diakhiri saja ya, Bu? Iya, Bu, mangga. Ya, alhamdulillah setiap sesi demi sesi sudah kita lewati dan alhamdulillah pemaparan materi dari Bu Nur sudah sangat jelas, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu untuk ilmunya. Mungkin walaupun waktu masih banyak, tapi semua kegiatan sudah kita laksanakan semua ya Bu ya. Jadi saya sebagai moderator akan menutup acara ini dan memohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih untuk semuanya dan saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Nok selaku moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara hari ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Nur Agustiani. Masya Allah, penjelasannya sangat jelas, sangat detail. Terima kasih pula ke Bapak Ibu peserta webinar yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, hari ini banyak sekali ilmu yang didapat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya, terima kasih. Saya tutup ya Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bagus banget Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Udah sharing ilmunya. Sama-sama Ibu. Sama-sama terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf jika mungkin kali ini sedikit membosankan materinya. Saya izin live Bapak Ibu, hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Halo Bu Aliasa. Ya. Kopi link, oh image bread, oh ya jangan kopi link address ya, kopi link biar saya nih kopi jangan ini kopi image address itu ya klik pronet ya ini yang paling bawah ada download ya klik kontrol ya dan namanya mana ya oke bantu ya itu iya